Berita Sumsel 24 jam hari ini. Tidak stabilnya harga minyak goreng yang dibarengi dengan kenaikan harga kedelai tak urung kian mempersulit usaha kecil yang berkaitan dengan kedua komoditi tersebut. Salah satunya pengrajin panganan tahu goreng di Lahat yang ikut terkena imbas kenaikan harga kedelai dan minyak goreng. Diketemui di tempat usahanya, Dana, pengrajin tahu goreng di Kota Lahat, mengaku usahanya kian sulit sejak harga minyak goreng tak stabil dan naiknya harga kedelai. Padahal kedua komoditi itu sangat dia butuhkan dalam bisnis sehari-hari. Menurut Dana, khusus minyak goreng di Lahat harganya masih variatif dan susah didapat. Kalaupun ada, kisarannya Rp14.000 hingga Rp18.000 per 1 liter. Sementara Dana mengaku dia setiap harinya harus membeli puluhan liter minyak goreng untuk menggoreng tahu. Dana mengaku bisnisnya kian susah karena belakangan harga kedelai ikut merambat naik. Akibatnya untuk mendapatkan keuntungan lumayan, berjualan tahu goreng sangat sulit. Bahkan terkadang dia sampai harus merugi. Kondisi kedelai sama minyak sekarang? Kondisi kedelai sekarang itu kenaikannya hampir 80% kan, dari 7.000 sekilo sekarang hampir 2.000 sekilo. Itu sudah lama yang setengah tahun ini. Memang kenaikannya tidak langsung bertahap, cuman yo kenaikannya terus naik terus, jadi kate turun dikit, turun paling 300-400, naiknya bisa 1.000-2.000 kayaknya. Kalau minyak? Kalau minyak sayur yang curah tuh dulu 11.000. Kamu juga siklusnya tuh bertahap kayak itu naiknya tuh. Cuman itulah gini dan turunnya tidak bisa langsung kayak itu. Kalau sekarang berapa? Kalau sekarang 19.000 yang paling mahal. Namun Dana mengaku harus tetap berjualan demi memenuhi permintaan pelanggan. Dana pun berharap pemerintah turun tangan untuk membuat harga minyak goreng dan kedelai stabil, sehingga dia dapat nyaman dalam berjualan tahu goreng seperti biasa. Harapan kita, Kak? Harapan kita sih penurunan harga itu deh, ya mungkin tidak seperti semula ya, tapi setidaknya penurunan harganya tadi jauh lah, maksudnya tuh ketimbang sekarang itu. Mungkin jadi kalau kayak kacang kedelai ya mungkin jadi 8.000 atau berangkauan. Kalau kayak minyak ya mungkin yang ngajuin pemerintah tadi kan 11.500 kan ngajuin pemerintah, cuman di lapangan KT hasilnya masih itulah malah barang mahal terus langka pula. Itu makin jadi kayak makin susah jadi kayak itu. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Pemirsa, informasi kosongnya minyak goreng di pasaran Kota Lahat langsung ditindaklanjuti Bupati Lahat Ciujang SH dengan melakukan sidak ke sejumlah toko dan gudang distributor di Kota Lahat. Dalam sidak tersebut, Ciujang minta agar penjual tidak melakukan penimbunan dan permainan harga minyak goreng. Didampingi Kepala Dinas Perdagangan Fikriansyah SEMSI, Bupati Lahat Ciujang SH mendatangi sejumlah toko sembako dan maupun gudang distributor. Bupati hendak memeriksa langsung stok minyak goreng yang belakangan memang menipis di Kota Lahat. Kepada pemilik toko dan gudang, Bupati menanyakan berapa jumlah stok minyak goreng yang ada dan kebutuhan di pasar. Bupati juga minta agar para pedagang tidak menimbun ataupun memainkan harga minyak goreng karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Insya Allah kalau dikerjasama dengan baik, termasuk gudang yang di Pagar Agung ini, yang di pasar tadi, bekerja sama dengan baik dengan pemerintah Kabupaten Lahat, insya Allah itu tidak ada kekurangan. Kemarin 12.000 liter Pak dibagi kemarin. Nah, kemarin 12.000 liter yang dibagikan. Di antaranya ada toko sepakat dengan bintang terang. Ya, jadi itulah beli ini jangan banyak-banyak. Insya Allah kalau bulan depan itulah banyak minyak goreng kan. Ya. Sementara Cuandi, agen minyak goreng di Lahat, mengaku saat ini pembelian minyak goreng dibatasi karena memang stok terbatas. Dari biasanya dia mendapat jatah minyak goreng sebanyak 1.000 karton lebih, sekarang dia hanya kebagian 100 karton saja. Untuk menghindari terjadinya penimbunan, menurut Cuandi, sengaja pembelian minyak goreng dibatasi 1-2 liter saja untuk satu orang, dengan harga standar pemerintah. Walau di luar, ternyata ada juga yang menjual minyak goreng mencapai harga Rp20.000 per 1 liter. Kalau sekarang ini kita sebagai toko ya, itu dari pabrik juga dijatah. Pengirimannya juga nggak tahu kapan. Oke.
Biasanya sampai 1000 lebih, 1000 karton lebih. Oke, kalau sekarang kok? Cuma dapat 100 paling. Terakhir saya jual cuma 1 orang 2 bungkus. 2 liter jadi kalau ya? Ya semoga ini masalah cepat selesai lah gitu kan. Jadi masing-masing kalau bisa sama-sama diuntungkan. Ya petani sawit juga untung, yang pembeli minyak goreng juga untung, kita yang toko juga nggak disalahkan gitu kan. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Badan Narkotika Sumatera Selatan kembali mengungkap jaringan narkoba antar provinsi. Kali ini BNN Sumsel berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu dari Riau seberat 3,5 kg. Kerja keras personil Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan patut diapresiasi. Seperti kali ini, BNN Sumsel berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 3,5 kg. Sabu tersebut berhasil diamankan saat hendak masuk pintu tol Kramasan, Kabupaten Ogan Ilir. Sabu yang terbungkus dengan teh Cina ini dibawa oleh 2 orang kurir bernama Nur dan Andri. Kepala BNN Sumsel Brigjen Pol Joko Prihadi mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya pengiriman sabu dari Pekanbaru Riau ke Mesuji. Informasi itu ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sepanjang jalan lintas Palembang Jambi, terutama di depan Betung ke pintu gerbang tol Kramasan. Anggota mencurigai 1 unit mobil merek Toyota Avanza. Saat dilakukan penyergapan, kecurigaan anggota terbukti. Sabu seberat 3,5 kg ditemukan anggota di dalam dashboard bagian depan. Dari interogasi yang dilakukan, barang bukti itu akan dikirim ke seseorang di daerah Mesuji. Untuk upahnya sendiri sebesar 10 juta per kilogram. Sementara para tersangka ini sudah 3 kali mengantar barang tersebut. Kita melakukan penangkapan juga ya, terhadap saudara Nur Rahman alias Nur bin Isnaini dan Muhammad Andi alias Andri bin Arman. Ini kita lakukan analisa evaluasi daripada kasus-kasus yang juga besar lainnya. Ini sepertinya jaringannya sama dengan yang kita tangkap 15 kilo sebelumnya. Nah, ini kemasannya mirip ya. Seperti yang pertama, kita lakukan monitoring dari mulai Betung terus masuk tol Kramasan kita lakukan penyergapan dengan identifikasi daripada ciri-ciri kendaraan dia, yaitu adalah Avanza ya. Avanza Silver. Setelah dilakukan penggeledahan ke Kramasan ini, kendaraannya ini ditemukan sabu seberat 3.500 gram atau 3,5 kg. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi membebaskan Satria dari jeratan kasus pidana pencurian kotak amal masjid. Satria sebelumnya kedapatan mencuri kotak amal masjid di Masjid Al-Haroman, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai. Kasus pencurian kotak amal masjid itu sempat viral di media sosial setelah polisi melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap latar belakang tersangka. Akhirnya Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi bersama Kasat Reskrim AKP Jailili memutuskan untuk melakukan restorasi justice kepada tersangka Satria. Menurut Siswandi, kedua belah pihak sudah berdamai. Tersangka dan keluarga telah meminta maaf dan pengurus masjid mencabut laporannya. Ia juga mengingatkan Satria agar kejadian ini tidak terulang dan tersangka tidak melakukan perbuatan serupa, sebab kalau sampai terulang maka akan diproses hukum. Kita mengajak dua belah pihak. Salah satunya adalah pihak tersangka yang kemarin viral ya, mencuri kotak amal ya, kotak amal di salah satu masjid Ar-Rahman, dan kerugiannya 65.000. Dari alasan-alasan hukum dan sebagainya, pertimbangan, kemudian kondisi tersangka yang mempunyai penyakit keterbelakangan mental dan sebagainya, jadi kami putuskan untuk melakukan restoratif justice, yaitu menghentikan penyidikan di tingkat kepolisian. Dan ini memang kewenangan kita, Bang ya? Kewenangan kita. Jadi dasar-dasarnya sudah jelas, alasannya sudah jelas, bahwa ini merugikan 65.000 ya. Jadi bisa kita ambil langkah-langkah untuk melaksanakan
Jadi kedepannya tidak semuanya harus dihukum, Bang. Ya, dulu kedepannya ya kita harus melihat pertimbangan hukumnya, alasan hukum bagaimana. Kalau masing-masing pihak bisa berdamai, kita langsung lakukan restoratif justice. Sementara itu, Cindriwati, saudara tersangka, mengatakan berterima kasih karena telah membebaskan adiknya dari proses hukum. Jangan diulangi lagi, yuk. Yo, insya Allah jangan diulang ini. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Delsana Sution, sampai jumpa.